Pak Gana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak dulu nama, dua kebajikan. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul bersama-sama yang gunanya untuk saling tukar menukar informasi di bidang kehutanan dan pertanian. Selanjutnya, selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan atau yang mewakilinya. Penghormatan saya kepada Bapak Ketua Kelompok Tani dan seluruh warga petani yang berada di Desa Monara, baik yang tergabung dalam petani maupun yang tergabung dalam kelompok relawan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekarang kita telah dapat merasakan bagaimana kenikmatan kita melaksanakan hutan raya, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan itu dibagi tiga. Yang pertama hutan produksi, yang kedua hutan konservasi, dan yang ketiga adalah hutan lindung. Adapun hutan produksi itu dibagi lagi ke dalam tiga. Yang pertama hutan produksi tetap, yang kedua hutan produksi terbatas, dan yang ketiga hutan yang produksi yang dapat dikonversi. Nah, hutan yang ada di Indonesia ini lebih kurang 120,35 juta hektar. Namun setiap menitnya terjadi degradasi. Dalam 1 menit kehilangan hutan sekitar 2 hektar. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu bayangkan, seandainya hutan itu tidak kita reboisasi, tidak kita tanam balik, mungkin lama-kelamaan daerah kita akan terjadi padang pasir. Nah, hutan di samping menghasilkan kayu, juga menghasilkan oksigen sebagai bahan pernapasan untuk paru-paru kita, di mana setiap orang membutuhkan 50 gram oksigen per hari. Nah, jadi hutan Kabupaten Biren mampu menghidupi, mensuplai oksigen kepada lebih kurang 280 juta penduduk dari hutan yang ada di Kabupaten Biren. Seandainya hutan nggak ada, ini kita tidak tahu bagaimana, karena paru-paru kita membutuhkan oksigen. Mungkin kalau kegagalan di bidang lain, kita masih bisa mengimpor. Misalnya gagal panen beras, kita masih bisa mengimpor beras dari negara tetangga. Tetapi kalau oksigen dunia itu habis, dari mana mau kita impor? Apakah dari planet lain? Nah, dari situ mari sama-sama kita untuk melakukan reboisasi dan penanaman hutan rakyat kembali. Nah, kemudian kebutuhan kayu untuk Indonesia 170 juta meter kubik per tahun. Sedangkan kayu yang dihasilkan dari hutan legal, hutan produksi cuma 30 juta meter kubik per tahun. Nah, jadi dari sekian defisit kayu itu terjadilah illegal logging. Nah, seandainya illegal logging itu tidak bisa kita cegah, lama-kelamaan akan terjadi banjir dan kekeringan, jadi pertanian kita akan hancur. Nah, untuk itu marilah di dalam kawasan hutan kita lakukan reboisasi, di luar kawasan hutan kita lakukan dengan hutan rakyat. Hutan rakyat adalah hutan tanah milik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, melalui program Gerhard, kita telah melaksanakan kegiatan hutan rakyat di sini lebih kurang pada tahun 2007 yang lalu, 25 hektar. Nah, sekarang hasilnya sudah bapak-bapak dan ibu-ibu lihat. Mungkin dalam jangka 7 tahun ke depan kita sudah dapat memanen sengon. Secara matematik, sengon itu bisa dipanen dalam umur 7 tahun, Pak. Kebiasaan rata-rata kita wawancarai para petani yang sudah melaksanakan penanaman sengon. Sengon sudah dapat dipanen dalam umur 7 tahun, akan menghasilkan kayu dalam satu batang 1 kubik, Pak. 1 kubik kayu itu akan menghasilkan uang sekitar 2,5 juta per batang. Jadi kalau 400 batang per hektar itu kita kali 200
2.500.000, mungkin penghasilan bapak-bapak petani dengan kami penyuluh ini selaku PNS mungkin jauh lebih besar penghasilan bapak-bapak. Dari itu marilah sejak saat ini sampai ke depan kita lakukan penanaman hutan rakyat, di mana sementara menunggu hutan rakyat itu bisa dipanen, kita bisa lakukan konversi atau tumpang sari dengan tanaman pangan. Contohnya seperti yang kita laksanakan ini Pak, kita tanam kacang hijau ataupun kita tanam padi-padian dan lain-lain sebagainya. Seperti di lokasi samping kita ini sudah ditanam gebala rumput. Jadi di sini kita bisa padukan model agroforestry, di mana ada hutan dipadukan dengan tanaman pangan, hutan dipadukan dengan tanaman perkebunan, hutan dipadukan dengan kegiatan peternakan, dan hutan bisa dipadukan dengan kegiatan perikanan. Nah, kalaupun bapak-bapak ingin membutuhkan informasi di bidang kehutanan, kami dari Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan selalu siap memberikan informasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di bidang informasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kantor Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan selalu terbuka untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Untuk itu jangan segan-segan bapak-bapak dan ibu-ibu saling menukar informasi dengan kami yang berada di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan di Kantor Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Oke Pak. Mungkin ada sedikit pertanyaan Pak. Ya silakan. Di sini alhamdulillah masyarakat kami atau kelompok kami, anggota kelompok kami sudah mengerti bagaimana manfaatnya daripada hutan ini, seperti sengon, petai sayur, mahoni, dan sentang. Dan mereka sudah antusias sekali untuk menanam tanaman ini. Di samping memang ada tanaman kakao dan tanaman-tanaman palawija lainnya. Kemudian ada sedikit kekhawatiran dari anggota kelompok kami, di mana mereka menganggap bahwa masalah kayu ini sangat sulit untuk dipasarkan, terutama dengan masalah administrasi dan masalah yang lain yang menyangkut dengan pemerintah. Mereka khawatir ketika kayu itu sudah berproduksi, mereka sulit untuk memasarkan, terutama dalam mengurus administrasi. Ini bagaimana? Yang sebenarnya ada hutan negara, ada hutan tanah milik. Kalau pada hutan negara ini administrasinya memang agak rumit Pak. Kenapa rumit? Kalau di hutan negara tidak rumit administrasinya, mungkin dalam jangka sekian tahun sudah terjadi padang pasir. Saya misalnya punya modal banyak, dapat membeli sinsu sebanyak-banyaknya untuk mengeksploitasi hutan. Makanya izin operasional hutan di hutan negara itu agak sulit, diperhitungkan serinci mungkin. Tetapi pada hutan tanah milik, ketika kayu-kayu yang Bapak tanam tadi sudah siap diproduksi dan dipanen, itu Bapak-bapak cukup mendatangi kepala desa Pak. Sampai ke kepala desa, Bapak mengatakan saya punya lahan 1 hektar punya lahan tanah milik, saya sudah tanam sengon, mahoni, dan sentang. Sekarang saya ingin memasarkan hasilnya Pak. Jadi oleh Bapak Kepala Desa akan mengeluarkan SKAU, surat keterangan asal usul kayu tanah milik. Jadi dengan bermodal surat dari Kepala Desa tadi, Bapak dengan membayar retribusi misalnya sekian ribu per kubik, kemudian Bapak bisa bawa kayu itu seluruh Indonesia Pak. Karena kayu tersebut merupakan kayu tanah milik. Tetapi kalau pada hutan negara itu prosesnya rumit Pak, harus ada SK, SH, dan sebagainya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini jangan ragu-ragu menanam karena pemasarannya cukup mudah Pak. Kemudian hasil hutan itu harganya tidak pernah berfluktuasi, artinya tidak pernah naik turun. Misalnya tahun ini harga sengon 2,5 juta per kubik. Itu nggak ada pernah turun 2,4 juta per kubik, justru dia selalu naik Pak, selalu naik, karena semakin lama kayu itu semakin defisit, karena kita kebutuhan kayu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat kita tidak terpisahkan dengan kayu. Saya rasa itu yang dapat saya jawab Pak, makanya jangan khawatir, nanti Kepala Desa akan mengeluarkan SKAU, dan setiap desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, Kepala Desanya kita bekali dengan SKAU.
Saya rasa itu yang dapat saya jawab. Mungkin dari bapak-bapak yang lain ada yang bertanya, saya persilakan Pak. Baiklah, kalau sebagaimana kata pepatah Aceh, pane ranup yang hana mirah, pane penerah yang hana bajau, pane tutu yang hana salah, hana di awal mungkin nadudo. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.